Nah, itu. Oh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa man yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Shadaqallahul azim wa balaghahu rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir malam, di awal siang ini, kita mulai aktivitas kita. Pertama dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bersama orang-orang yang rukuk sujud, termasuk rukuk sujud yang kita lakukan ini, diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu ibadah terbaik bagi kita. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kita baca salawat dan salam ke hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga kita mendapatkan bantuan dari beliau berupa syafaat di hari akhirat kelak, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ketua dan segenap pengurus BKM yang saya hormati, Bapak Pembawa acara dan segenap jamaah yang kami hormati, yang tidak saya sebutkan satu persatu, di antaranya mantan jiran saya, Bapak Dokter, saya lupa namanya, Rudi, Bapak Dokter Rudi, yang dulu kami berjiran di Merak, di luar perumahan. Sekarang beliau tinggal di perumahan, saya tetap di luar perumahan. Di Jalan Amal nih Pak ya, Pak Dokter. Alhamdulillah. Mudah-mudahan cita-cita beliau dan sudah terlaksana barangkali mendirikan rumah sakit. Ya Pak Dokter ya, saya dengar informasi begitu. Bapak Haji Sarul yang rutin dan seluruh hadirin yang tidak saya sebutkan satu persatu, orang-orang tua kami yang dirahmati Allah. Tadi Bapak Pembawa acara, Pak Syair, mengumumkan beberapa kebijakan yang akan dilakukan Masjid Isti'adah. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada pengurus BKM yang saya lihat lewat medsos, lewat WA, baru-baru ini dilantik. Maklum orang-orang kita ini dapat informasi dari WA sajalah, tak apalah diundang pula kan. Iyalah. Oleh karena itu saya mengucapkan selamat, apalagi tadi ada kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh dalam kondisi utamanya sampai tanggal 20 ini. Yang pasti mungkin kita sepakat bila satu hal
yang tidak disenangi Allah berikan kepada kita, hakikatnya ada dua. Pertama karena sayang Allah, yang kedua karena musibah yang Allah berikan. Musibah ini juga macam-macam. Ada istilahnya, diantaranya ada istilahnya indar, peringatan. Tapi ada juga bala. Kata ulama yang dikutip ulama lewat Al-Quran, hadis dan pendapat-pendapat ulama sebelumnya, di antara ciri-ciri bala itu, pertama datangnya sifatuha jama'iyah, bentuknya yang kena orang rame, massal. Jadi kalau ada musibah yang kena itu massal, banyak orang, itu salah satu ciri-ciri bala. Kemudian datangnya maji'uhu fuju'ah, datangnya tiba-tiba. Ini dua diantaranya yang saya sampaikan. Jadi kalau ada musibah datang tiba-tiba dan yang ditimpanya yang kena itu rame-rame, itu salah satu ciri-ciri bala. Masalahnya kalau sudah bala datang, maka yang kena bukan orang fasik saja, orang solih pun bisa terkena. Nah, jadi jangan, loh kawan tuh orang baiknya kok kena juga. Begitu, memang begitu. Nah, ini sekadar muqaddimah dalam pengajian ini, sekaligus nyambung ungkapan dari Bapak Pembicara. Yang jelas kita sepakat secara umum bahwa datangnya musibah dari Allah itu, apalagi bala, tidak terlepas dari, dalam tanda kutip, tak pala sampai kebobrokan, tapi kesalahanlah dalam pertama keimanan, yang kedua pelaksanaan syariat, yang ketiga akhlak. Karena itu kuncinya. Kalau yang tiga ini menyalah dalam pelaksanaannya, pasti datang bala. Fir'aun menyalah dalam keimanannya, datang bala Allah. Kaum Nabi Lut menyalah dalam pelaksanaan syariatnya, datang bala Allah. Jangan-jangan zaman kita ini menyalah akhlaknya. Sesuai dengan materi kita subuh ini. Kenapa? Karena kita tahu akhlak zaman sekarang, Bu, terus terang, sepakat tak sepakat, ini memang betul-betul sudah bobrok. Tak usah jauh-jauh. Kalau ibu pergi ke warung, mohon maaf saya yang punya warung di sini. Lalu yang punya warung datang lagi menyapu. Atau enggak usah warung lah, nanti tersinggung pula yang punya warung. Yang pertama tersinggung itu ya saya, karena saya punya warung. Menyapu yang punya warung, enggak usah warung, menyapu yang punya rumah melewat kita. Hampir dipastikan sekarang, orang sekarang takkan berhenti dia menyapu itu. Dia tetap nyapu. Padahal awak kita melewat di depannya. Ini akhlak yang paling barangkali mudah ditengok kebobrokannya. Jelasnya kita melewat. Tidak nampaknya, tidak mungkin. Contoh saya. Mana mungkin orang tak menampak saya. Orang terlindung saya buat mungkin. Tapi kalau saya yang terlindung di orang, tidak mungkin. Elok dia menyapu. Elok dia menyapu, kena ke awak. Terkadang sapunya kena. Kan sudah parah itu. Saya sudah sendiri mengalami. Sampai saking marahnya saya. Tapi tidak saya ketarakan.
karena takut saya ada orang yang mengenal saya. Loh, rupanya Ustadz ini nampak baik, rupanya emosian juga. Takut saya begitu nilai orang. Saya selorokan dia, tapi dia hati sudah begini. Apa saya bilang? Dek, maaf ya dek, kaki saya masih dipakai, saya bilang. Senyum dia, dipikirnya saya serius seloro, padahal dia hati itu. Akhlak bobrok. Jadi kalau zaman Fir'aun akidahnya bobrok, zaman Nabi Lut syariatnya, pelaksanaan syariat maksud saya, oleh masyarakat bobrok, maka zaman sekarang bisa jadi karena akhlak bobrok datang musibah dari Allah. Jangan pula kita katakan bala, terlalu berani kita itu, musibah lah. Walaupun tadi ciri-cirinya ada. Oleh karena itu, yang paling cantik, karena kita ini satu, khususnya satu masjid, satu kelurahan, satu kecamatan, satu negara, maka tugas sesama kita ini seharusnya supaya akhlak itu cantik, dan ini yang ditulis ulama, maka mari kita melaksanakan akhlak dengan bagus. Salah satu caranya, kewajiban orang terhadap kita, hak orang terhadap kita, hak kita terhadap orang, saling kita laksanakan dengan baik. Apa di antaranya? Kata ulama penulis kitab kita ini, pertama, hak orang terhadap kita, salah satunya tentang harta. Harta. Jadi dalam diri kita ini ketika kita punya harta, hakikatnya ada hak orang lain. Kalau ini tak kita kaji lagi nih, hampir tiap tahun, apalagi bercerita tentang zakat. Namun gambaran yang paling halus, di antara yang halus kajian ulama, ketika kita sesama jamaah, sesama masyarakat, apalagi berkawan akrab, itu yang namanya berkawan, yang namanya bermasyarakat, yang namanya berjiran. Walaupun di judul kitab kita ini Hukukul Ukhuwah was-Suhbah, hak persaudaraan dan persahabatan, tapi kita lebih luaskan. Maka kewajiban kita sesama kita tentang harta, katanya begini, ketika kita berkawan, memposisi kawan kita itu, memposisikan jiran kita itu, memposisikan orang itu, ada modelnya 3. Jadi kalau ibu berkawan, akrab, berjiran dan seterusnya, posisi mereka kita buat ada 3. Pertama katanya menempati pembantu. Ini sekadar ilustrasi. Kita posisikan kawan kita itu bagaikan pembantu. Apa maksudnya? Maksud memposisikan pembantu itu, fataqumu bihajatihi min futlati malik. Maksudnya apa? Engkau jadikan keperluannya, kau bantu dia dari kelebihan hartamu. Berlebih harta awak diberikan sama dia bantuan, itu kata ulama ilustrasinya bagaikan menjadikan teman sebagai pembantu. Kelebihan harta kita, kita kasih sama dia. Itu masih berkawan, berjiran dalam posisi kawan kita, jiran kita, kita posisikan sebagai pembantu. Ilustrasinya, gambarannya, tamsilannya. Yang kedua, ditempatkan dia, diposisikan dia sebagaimana posisi diri sendiri. Antanazzalahu manzilatan nafsika. Engkau posisikan kawanmu itu, jiranmu itu bagaikan posisi dirimu sendiri. Sehingga engkau rela hartamu itu
sama kau prinsipnya seolah-olah harta dia juga, bebas makainya. Ini kan lebih ngeri dalam bersahabat tuh. Maka sulit. Yang terakhir, yang ketiga, yang tertinggi, kau dulukan sahabatmu, jiranmu kebutuhannya dari kebutuhan kita sendiri. Dan ini yang dipraktekkan para sahabat zaman dahulu dan ulama-ulama zaman dahulu. Sekarang mana ada itu secara umum. Lebih didulukannya keperluan saudaranya, jirannya dari dia. Ku tengoklah satu kecamatan Medan Sunggal nih yang model begitu. Tak ada. Kalau orang dulu itu biasa. Dalam satu riwayat ada peperangan ketika bergeletaan para orang-orang muslim yang kena tuh. Ada yang kehausan. Lalu yang satu ngasih minum. Didengarnya begitu bawa minumnya. Didengarnya yang satu ini merintih haus juga. Dikasihnya. Begitu mau minum dengarnya ini kehausan. Dikasihkannya tak jadi dia minum. Akhirnya balik kepada yang pertama tuh. Sampai begitu riwayat menceritakan. Mendahulukan orang lain dari diri sendiri. Mana dapat itu? Itu kalau kita mengkaji akhlak lebih halus. Kita tidak usah apalah begitu. Yang pertama tadi pun jadilah. Itu dari segi harta. Wa fil i'anati bin nafs. Di antaranya aja kita baca ini. Tidak usah semua tapi di antaranya. Kemudian menolong dengan jiwa raga. 2. Wa fil lisan, lewat lidah, menolong orang dengan lidah, dengan lisan, nasihat dan segala macam. Itu hak orang itu kita nasihati dan segala macam. Sekarang karena akhlak sudah bobrok, terkadang nasihat yang kita berikan itu malah orang tersinggung. Makanya saya perhatikan, mungkin kita sepakatlah, kalau dia senang sama kita, walaupun mungkin kita menjerumuskannya nasihat yang kita kasihkan, walaupun nasihat tua sebenarnya asli itu yang baik, tapi kita pinjam bahasa umum, perkataan atau nasihat yang kita berikan itu bisa jadi diterimanya. Tapi kalau tak senang dia sama kita, nasihat yang benar sekalipun ditolaknya. Itulah akhlak sekarang ini. Apalagi di luar itu, cerita kebalikan nasihat, mencerca, itu sekarang luar biasa. Saling mencaci. Akhlak bobrok. Mungkin musibah yang datang sekarang ini salah satunya zaman kita ini karena akhlak bobrok. Wal qalbi, hati. Wal afi, kemaafan. Banyak sebenarnya. Wafid doa, dalam mendoa. Jadi mendoakan ini pun, bapak dan saudara, tanpa kita sadari, ini kewajiban kita terhadap orang, hak orang terhadap kita. Saling mendoakan. Sekarang ini mohon maaf, orang berpikir ketika mendoakan itu ketika diundang. Ketika diundang, kita diundang, kirim doa, mendoakan segala macam. Barulah kita merasa memang kita mendoakannya. Padahal mendoakan itu setiap saat, dan itu kewajiban kita, dan itu hak orang terhadap kita. Bahkan terkadang ketika kita mendoa, mohon maaf, tidak sadar kita bahwa kita lagi mendoakan orang. Ada itu, ada. Allahumma ighfir lana lil muslimin wal muslimat. Tak sadar dia bahwa dia lagi mendoakan orang. Itu hakikatnya hak orang terhadap kita dan kewajiban kita terhadap orang. Wa fil wafa, menunaikan janji. Wal ikhlas, ikhlas ini agak saya apa sedikit. Ikhlas ini terkesan ibadah pribadi, tapi hakikatnya bertalian dengan orang. Ketika kita membantu orang harus ikhlas, kan ada kaitannya dengan orang. Walaupun sekarang ikhlas ini sulit dicerna orang. Kenapa? Karena orang menganggap yang namanya ikhlas itu 100% karena Allah. Mohon maaf Bu, barangkali sudah pernah saya sampaikan ini, tapi saya ulang aja sedikit. Kalaulah ikhlas diterjemahkan semata-mata karena Allah di tingkat kita ini,
Saya tidak menjamin, tapi secara umum saya berani mengatakan hampir sulit ditemukan orang seperti ini. Kenapa? Karena ulama penulis ilmu tauhid sendiri mengatakan yang semata-mata ikhlas karena Allah itu hanya Nabi dan Rasul. Jadi jangan Bapak anggap mengarah, bukan saya tidak melarang, tapi jangan kita merasa kita ini ikhlas semata-mata karena Allah. Sampai dalam 2 bulan ini terakhir masih ada pembicaraan kami di grup tentang adanya kawan-kawan yang menganggap bahwa ikhlas itu semata-mata karena Allah. Memang betul, tapi itu tingkatannya tingkat siapa? Itu tingkat Nabi dan Rasul. Bahkan penulis kitab Tauhid dia katakan qad. Hanya Nabi dan Rasul. Kalau kita ini, saya tidak mengatakan individu, sulit. Pasti ada kaitannya dengan selain Allah. Ibu kok rajin kali mengaji bersilaturahmi. Pertama karena Allah, pastilah. Yang kedua supaya mudah rezeki, panjang umur. Karena dalam hadis orang yang bersilaturahmi itu Allah mudahkan rezekinya, Allah panjangkan umurnya. Walaupun pengertian panjang umur ini dua ulama berbeda pendapat. Satu mengatakan memang Allah tambah umurnya kalau kebetulan umurnya Allah takdirkan takdir muallak. Tapi kalau Allah takdirkan seseorang itu takdir mubrom, walaupun dia bersilaturahmi setiap saat, umurnya tetap segitu. Tapi walaupun dia sudah meninggal, orang tetap mengenang. Itu termasuk panjang umur kata sebagian ulama. Artinya silaturahmi yang kita laksanakan pertama karena Allah, tapi juga ada kaitannya dengan yang lain supaya panjang umur, mudah rezeki, masuk surga. Itu kaitannya. Nah, oleh karena itu ikhlas ini tidak bisa kita terjemahkan untuk tingkatan orang awam seperti kita semata-mata karena Allah. Pasti ada tambahannya. Paling tidak ingin masuk surga dan takut kepada neraka. Itulah tingkat kita. Bahkan ada tingkat ketiga kata ulama tauhid, yakni orang yang beribadah itu karena Allah, ditambahnya karena mengharapkan surga dan takut kepada neraka, dan ditambahnya lagi karena mengharapkan keuntungan dunia yang tidak bertentangan dengan syariat. Ini hampir setiap saat saya sampaikan ini supaya orang tidak terlalu ngotot bahwa siapa yang tidak sama karena Allah semata-mata tidak ikhlas. Ini bolak-balik saya sampaikan ini. Jadi ikhlas itu 3 tingkatan. Kita di tingkat kedua, jangan-jangan tingkat ketiga. Tapi tidak ada masalah. Yang penting tetap ikhlas. Baik. Saya kaitkan dengan satu hadis yang bertalian dengan kondisi sekarang. Tadi di antaranya saya katakan lisan. Lisan kita sekarang ini walaupun lewat tulisan itu luar biasa. Kalau ibu yang 50 tahun ke bawah itu ke atas nama itu 50, 40 yang masih aktif dengan medsos, yang 60 ke 70 saya yakin tidak lagi aktif. Arti medsos pun mungkin tak tahu. Itu luar biasa, cacian makian segala macam. Sesama anak bangsa, rakyat dengan presidennya dan seterusnya dan seterusnya. Maka saya katakan tadi akhlak bobrok. Nah, apa maksud saya? Kondisi sekarang sampai luar biasa ini kan, sampai kebijakan pemerintah sampai tanggal 20 nanti, malah ada di sebagian informasi lah, saya tidak berani mengatakan secara pastilah ya, tetap saya lapis bahasa saya, sampai dianjurkan kalau bisa jangan sholat Idul Adha ya di masjid seterusnya lah. Saya tidak kapasitas membahas itu. Umumnya orang menyalahkan pemerintah. Umumnya, saya katakan umumnya bukan berarti apa, tapi banyak begitulah. Saya ingin mengatakan begini.
Jangan-jangan musibah yang datang ini, sekali lagi saya tidak berani mengatakan bala. Jangan-jangan musibah yang datang saat ini kita punya andil tanpa kita sadari. Kita punya andil tanpa kita sadari. Rupanya kita pun termasuknya punya andil sehingga datang musibah itu. Maka lihat diri kita sebelum menyalahkan orang, itu maksud saya. Apa di antaranya? Ada satu hadis ini saya kaitkan. Kata Rasulullah, sayati ala ummati zamanun yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Ada satu masa nanti, kata Rasul, ada satu periode di mana nanti di akhir zaman umatku itu, di satu masa umatku itu sangat mencintai 5 hal tapi melupakan 5 hal. Nah, maka saya bilang tadi, nanti ujungnya baru ada menyambung dengan kalimat yang di awal tadi. Pertama, yuhibbud dunya wa yansawnal akhirah. Pertama, mereka sangat mencintai dunia dan melupakan akhirat. Maka tengok, jangan-jangan kita pun termasuk di dalamnya. Mencintai dunia, melupakan akhirat. Nanti di ujungnya ada kalimat fa in kanat kadzalika ibtilahumullah. Itu nanti ujungnya. Maka di awal saya sampaikan memanglah kalimat apanya, intinya karena itulah nanti Allah mendatangkan bala. Pertama, mencintai dunia sekali tapi melupakan akhirat. Boleh mencintai dunia, boleh. Tapi jangan lupakan akhirat. Sampai-sampai ada ungkapan begini. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beribadah, bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selama-lamanya. Artinya silakan aja. Tapi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tapi beribadahlah, persiapkanlah ibadahmu, amalanmu untuk akhiratmu ka'annaka tamutu ghadan, seolah-olah engkau 24 jam ke depan mati. Bayangkan Pak, kalau adalah dokter, mohon maaf Pak dokter, kalau adalah dokter memponis ini jam berapa? Jam 6 pagi pas, jam 6 besok pagi, menurut perhitungan keilmuan kedokteran, ini saudara bapak, saudara ibu nih, mohon maaf lah, kita tengoklah apa yang terjadi. Kata dokter, tak pada bilang dokter itu mati, kita lihat apa yang terjadi. Tapi sudah kita tangkap itu. Didengarnya umpamanya, dengar yang sakit nih. Bayangkanlah seandainya ibu dalam posisi itu. Tak tidur. Mungkin memperbanyak tasbih dan seterusnya. Sampai begitu seharusnya. Jadi dunia silahkan, tapi jangan lupakan akhirat. Sementara nanti di satu zaman, kata Rasulullah, orang mencintai dunia, tapi sekaligus melupakan akhirat. Satu. Oh aku Ustadz, tak masuk aku itu. Aku tak suka, tak apalah aku cintai dunia ini. Makan aja pun ala kadarnya. Tak lagi yang aneh-aneh. Pizza tak aku makan, burger tak aku makan. Hanya yang ringan-ringan sajalah. Kerupuk aja pun tak aku makan lagi katanya. Karena dulu ada ulama tak jadi makan kerupuk gara-gara takut lupa sama Allah. Luar biasa. Makanya kalau kita baca sejarah-sejarah umat tasawuf, tidak sanggup kita. Ada seorang ulama yang ketika mau makan kerupuk tak jadi. Ketika ditanya, nanti kalau aku makan kerupuk ini selama menikmati kerupuk ini, lupa aku sama Allah katanya. Luar biasa itu Pak. Awak jangankan kerupuk, asalkan apa ada bantit. Makanya kita termasuk pemakan segala. Walaupun ada juga, mohon maaf, jangan tersinggung, ini hanya intermezzo. Ada juga bapak-bapak mengeluh, nenek, kakek-kakek mengeluh. Aduh Ustadz, kalau dulu luar biasa saya, kerupuk berapapun saya makan katanya. Sekarang sudah enggak ini lagi, rupanya tak ada giginya lagi, ya wajar lah, mohon maaf. Jadi selera itu karena kondisi. Kalau ulama itu tidak, takut dia makan kerupuk lupa sama Allah. Nah,
Ustadz, aku tidak, dunia tak lagi kucintai, aku sama-sama akhirat. Mungkin ibu tak masuk dalam hal ini. Yang kedua, tengok bu. Wa yuhibbunal mal wa yansaunal hisab. Mereka sangat mencintai harta dan melupakan perhitungan Allah. Kita terlalu tergila-gila dengan harta. Apalagi sesuai dengan zaman sekarang. Luar biasa. Harta benda dunia ini mudah kali didapat. Mudah kali dapat. Ustadz-ustadz muda, mohon maaf, ustadz-ustadz muda hampir tidak ada yang tak punya mobil. Nanti akan kita kaji sedikit di apa. Mudah kali. Jangan sedikit kena lecet, langsung saking cintanya sama harta itu. Padahal tambah banyak harta yang kita kumpul, tambah berat hisabnya. Sampai-sampai ada riwayat. Wallahu alam, tidak, saya tetap melapis kalimat saya. Nabi yang paling banyak nanti perhitungannya di akhirat Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman itu sangat banyak hartanya. Bahkan dalam riwayat beliau pernah minta sama Allah supaya mengasih makan makhluk Allah. Walaupun terakhir menyerah beliau. Kan begitu riwayat itu. Jadi kalau kita merasa banyak membantu orang, jangan dianggap merasa pemurah. Tidak tak kalahkan Nabi Sulaiman, bukan cuma membantu orang, ngasih makan makhluk Allah mau dicobanya. Luar biasa itu kan, luar biasa. Nah, tapi nanti di akhirat berdasarkan riwayat, keterangan-keterangan ulama, beliau yang paling banyak nanti hisabnya yang paling sedikit hisabnya siapa? Nabi Isa. Nabi Isa itu dalam tanda kutip termasuk Nabi yang hidup pas-pasan. Saya tidak berani mengatakan miskin. Saya bilang pas-pasan. Nah, jadi tambah banyak harta, tambah dicintai harta, tapi dilupakan hisab, itu penyebab datangnya bala. Mari kita renungkan. Jadi janganlah orang aja disalahkan. Yang ketiga, yuhibbunal makhluk wa yansaunal khaliq. Mereka mencintai makhluk tapi melupakan khaliq. Makhluk ini masya Allah, kata ulama. Apa saja yang selain Allah, makhluklah itu. Jadi ada orang mencintai mungkin rumah mewahnya dan seterusnya lah, pakaiannya segala macam, sangat sayang dia. Mencintai ini saya terjemahkan bahasa aslinya, sangat sayang, kira-kira begitulah bahasa umumnya. Menyayangi sesuatu, tapi dia lupakan Allah. Pernahkah ibu berpikir ketika ibu pakai pakaian baru teringat kepada Allah? Mungkin pernah, tapi tidak sedikit orang yang tidak. Pertama pakai baju baru dia ke siapa ditunjukkannya? Ke orang, bukan ke Allah. Maka pernah saya sarankan di satu pengajian, ketika ibu pakai pakaian baru, setor dulu sama Allah, bawa dulu sholat, baru tunjukkan sama orang. Mudah-mudahan ibu ingatlah ini kajian yang sangat sederhana nih. Bawa dulu sama Allah, sholat dulu bawa sebagai salah satu tanda kesyukuran. Baru tunjukkan ke orang, baru bawa ke undangan. Saya teringat kepada seorang guru kami di kampung. Walaupun saya tidak pernah belajar langsung, tapi pernah sekali mendengar ceramahnya. Anaknya kawan saya sekolah. Beliau mengatakan, ketika saya nanti ditanya dari mana pakaian saya ini, saya akan bisa menjawab. Kalau saya ditanya nanti dari mana makanan yang saya makan, saya akan jawab halal. Tapi ketika saya nanti ditanya apa yang kau ingat ketika menarik napasmu dan menghembuskan napasmu, apa yang kau ingat? Sebelum dilanjutkannya menangis dia. Ini ciri-ciri ulama zaman dulu. Menangis dia. Baru dia menangis, dia menetes matanya merah, matanya baru dia jawab. Mungkin itu tak terjawabku karena tak setiap saat ku ingat Allah, katanya. Luar biasa itu. Nah, kalau kita punya apa itu? Termasuk dalam kategori ini mencintai makhluk
barang-barang yang miliki segala macam kita cintai, tapi lupa kepada Allah, jangan-jangan kita punya andil dalam musibah zaman sekarang ini. Maka prinsip yang pertama, Bu, saya ulangi, ketika kita mendapatkan suatu harta benda segala macam yang kita sayangi, katakan kepada harta benda itu, kalau tidak engkau yang meninggalkan aku yang meninggalkanmu. Selanjutnya, wa yuhibbunal qusur wa yansaunal qubur. Di akhir zaman nanti kata Rasulullah, ada satu periode, satu masa di mana manusia itu, di mana umatku ketika itu mencintai gedung-gedung mencakar langit, rumah-rumah mewah, bangunan-bangunan yang mewah, tapi melupakan kubur. Jangan-jangan termasuk kita. Jangan-jangan termasuk kita. Ada tanah kosong, maaf, di situ ada rumah-rumah biasa, maka dua hati menyatu. Maksud saya apa? Pengembang berpikir bagaimana kalau bisa tanah ini dibeli. Yang punya rumah-rumah biasa di situ juga berpikir, kalau lakulah rumahku ini, kubangunlah rumah yang lebih mewah. Kan nyambung dia dari hati ke hati. Dua-duanya sama, ingin rumah mewah. Jadi masyarakat itu begitu. Itu andil. Kenapa? Karena mencintai bangunan-bangunan mewah sementara lupa kubur. Kembali kita, karena ini materi akhlak, kembali kita bercermin kepada ulama-ulama dulu. Adanya ulama dulu yang ibu sering dengar riwayatnya, digalinya lubang persegi 4 di rumahnya. Ketika orang bertanya, kenapa digali? Karena orang-orang dulu kan aneh-aneh. Dia katakan, ketika keras hatiku, aku masuk ke dalam lubang ini, supaya terasa bagi aku suatu saat tak lama lagi, aku akan berada di dalam lubang ini, dalam kubur, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu kurasakan begitu, lalu naik aku ke atas. Akhirnya aku kembali lembut hatiku dan takut kepada Allah. Mana ada orang membuat begitu? Mohon maaf Pak, saya terus terang saja, walaupun saya mengajarkan akhlak ini, bukan mengajar kalian, menyampaikan, membacakan, yang dimana saya yakin materi yang saya bacakan ini tak pala menambah ilmu kita, cuma hanya menambah keberkahan karena kita membaca tulisan ulama. Saya sendiri sudah mencoba, Bu, tidak bisa. Itu di warung tempat di warung itu di rumah, itu ada rak. Terus terang saja, saya ceritakan ini, Bu. Ada rak, tempat-tempat apalah, barang-barang jualan. Di bawahnya itu tempat tidur saya buat. Di bawah tempat tidur. Asalkan malam tidur saya di situ. Akhirnya enggak tenang, saya takut. Kenapa? Triplek lah namanya. Pas di atas kita itu triplek. Teringat aku kubur. Akhirnya saya panggil tukang, tolong geser ini ke sana. Tempat tidur tetap di situ, tapi rak tadi saya suruh geser. Rak tempat jualan itu. Kenapa? Memang nggak tenang. Terbayang sama saya begini tuh saat orang ulama dulu pertahankannya. Justru itu menjadi obat dia untuk mengingat kematian. Awak yang bukan ulama, cepat-cepat saya suruh bongkar, saya suruh pindahkan. Ini kejadian rumah saya. Artinya sulit mengikut ulama-ulama dulu yang bahkan kubur kubur dibuatnya. Bahkan ada ulama ketika mengantar pulang jenazah, dia pula yang minta diusung. Ada orang sekarang begitu? Enggak. Kalau ada orang sekarang begitu, anggap pula sudah stres. Ketika ditanya, kenapa pula bapak, kira-kira begitu bahasa kita nih, bapak yang minta diusung, supaya terasa sama aku nanti, suatu saat, tak lama lagi, aku pun nanti akan diusung sebenar-benarnya. Sampai begitu orang dulu. Nah, kalau kita sekarang secara umum, bukan kita yang hadir, bisa jadi termasuk dalam kategori yang melupakan kubur. Ketika kita melupakan kubur, berarti kita punya andil datangnya bala. Jadi kajian kita subuhnya hanya khusus mengajak kita jangan asik menyalahkan orang. Yang terakhir, yuhibbunal ma'siyah wa yansaunat taubah. Mereka sangat menyenangi maksiat, dan mereka melupakan taubat.
Jangan-jangan kita termasuk di dalamnya. Sekali lagi, kita yang saya maksud bukan yang hadir. Kita secara umum umat Islam. Kita suka maksiat, tapi melupakan taubat. Bahkan ada orang berpikir yang namanya maksiat itu korupsi, mencuri, dan seterusnya. Padahal maksiat itu walaupun berbeda pendapat ulama, ada dosa besar, ada dosa kecil. Ada ulama mengatakan tak ada dosa kecil, semua dosa besar. Terlepas dari perbedaan pendapat ulama itu, tapi yang pasti, yang jelas, maksiatlah namanya. Yang terkadang orang berpikir bahwa namanya maksiat itu yang besar-besar saja, mencuri, merampok, korupsi, dan seterusnya. Padahal maksiat kecil tanpa kita sadari pun banyak kita lakukan. Dan mungkin itu yang paling banyak, karena banyak menumpuk. Sementara taubat jarang kita lakukan. Bahkan kalaupun kita taubat, perlu ditaubatkan lagi. Kalaupun kita istighfar, perlu diistighfarkan. Maka dalam riwayat Syekh Hasan Basri pernah mengatakan, istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar yang kita lakukan perlu diistighfarkan lagi. Ketika minta ampun pun awak karena caranya tak betul, justru itu pun perlu diminta ampunkan. Banyak sekarang ini. Yang paling apa? Mohon maaf, dosa yang dianggap orang seolah-olah bukan dosa, penyebaran hoax. Berita-berita yang padahal berita-berita yang ditulis itu yang tidak benar itu bukan dosa kecil, itu al-kidbu itu termasuk dalam al-kabair, dosa-dosa besar, tapi sekarang sudah biasa. Nah, kata Rasul di ujung kalimat ini, fa in kanat kadzalik, kalau sudah sampailah masa itu, ibtalahumullahu bil ghala wal waba wal mautil fujah wa jauril hukam. Nanti akan datang bala bencana, kematian yang mendadak, dan pemimpin yang tidak adil. Kalau sudah yang 5 ini dilakukan, akan datang ghala wal waba, bala bencana. Bahasa terjemahan lain kalau kita teliti, ghala ini harga meninggi, harga tinggi. Sekarang mohon maaf, tanpa kita sadari harga itu tinggi. Kalau bapak ibu pergi ke warung pagi-pagi sarapan, jangan coba bawa duit 50.000 kalau ibu membawa 1 anak atau 2 anak. Pasti ibu terutang. Ternyata ketika sarapan sekarang 1 orang kalau 20.000 tak bawa, jangan coba-coba. Harga tinggi. Tapi tanpa kita sadari. Oleh karena itu, datang bala bencana, harga tinggi, datang wabah, mati mendadak, bahkan pemimpin yang tidak adil. Jadi kalau ada orang sekarang, mohon maaf saya, teriak-teriak pemimpin tak adil, sampai entah betul tak tidak di berita-berita mahasiswa minta supaya presiden turun, kita tidak dalam kapasitas yang menyetujui atau yang menolak. Karena dalam menyikapi ini ada yang menolak, ada yang setuju, tapi kita lebih selamatnya tidak menolak, tidak menyetujui supaya selamat, kan begitu? Tapi yang jelas ingin saya katakan bahwa, sekali lagi, bahwa sebenarnya kalau memang betul muncul pemimpin-pemimpin yang tidak adil, salah satu hakikatnya bisa jadi muncul dari andil kita sendiri karena melakukan yang 5 ini dan melupakan yang 5 ini. Jadi ketimbang kita teriak-teriak mengatakan orang fasik, mengatakan orang ini, mengatakan orang begitu, mendingan kita perbaiki dulu dari diri kita. Ibu dan Bapak, ini barangkali yang dapat saya sampaikan. Masih ada waktu 4 menit lagi, karena sampai 21 tadi kata Pak acara. Kalau ada yang mau kita diskusikan,
kita diskusikan. Namun sebelumnya saya ingin mengajak kita untuk membaca sekali Fatihah. Karena orang tua dari guru kita Dr. Iqbal Habibi Siregar, orang tua beliau sebagaimana mungkin sudah di bapak-bapak baca, tapi secara taklim ini saya ajak, mari kita bacakan Fatihah sekali supaya mudah-mudahan almarhumah, siapa namanya Dinda? Maaf. Siapa nama ibunda dari Dr. Iqbal? Karimah Harahap. Sebelum kita mengadakan tanya jawab, mari kita membacakan Fatihah kepada, mudah-mudahan pahalanya sampai kepada almarhumah Ibu Karimah Harahap binti Abdullah, orang tua dari guru kita Dr. Iqbal Habibi yang beberapa hari yang lalu telah berpulang ke rahmatullah. Ala hadinnya wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina ummahatina wa khususan ila ruhi amatika Karimah Harahap. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bu, sebelum kita berdoa, ada tadi yang mau kita diskusikan? Silakan Pak. Ya. Bagaimana? Iya. 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 Ya. 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 Iya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Kita makan waktu 2 menit lagi ke depannya. Sekitar 2 menit lebih kurang. Pak Haji, lupa saya. Pak Said. Pak Haji Said sebenarnya bukan bertanya, tapi ingin mengasih tahu. Karena orang bertanya ini model-model, ada ingin tahu. Satu. Yang kedua ada ingin mengasih tahu. Jibril bertanya kepada Nabi, mal Islam, mal iman, mal ihsan. Bukan Jibril tak tahu, tapi ditanyanya Nabi supaya jawaban Nabi didengar orang. Artinya Jibril ingin mengasih tahu, bertanya ingin mengasih tahu. Tapi ada juga Rasulullah ditanya Yahudi supaya Nabi terpojok. Nah, jadi banyak cara orang bertanya nih, ingin tahu, ingin mengasih tahu, ingin memojokkan. Saya menilai, mohon maaf Pak Haji Said ini tanya bukan ingin tahu, tapi ingin mengasih tahu. Karena saya sini bebas bercakap, karena waktu diberikan sama saya, lewat saya lah disampaikan beliau, kira-kira gitu. Apakah kondisi sekarang yang tadi diawali beliau, saya ulangi, orang bisa murtad karena lisan, karena perbuatan dan seterusnya. Apakah dengan kondisi sekarang sikap orang itu bisa menjadikan murtad? Di waktu kami sanawiyah, di kelas 2 tepatnya, walaupun dipelajari dari kelas 1, tapi saya ingat di kelas 2 baru kami baca, di dalam bab Mayunafil Iman, barangkali dalam kitab Husnul Hamidiyah.
Dalam kitab Husnul Hamidiyah, kitab tauhid, di situ dituliskan ulama itu bahwa penyebab murtad itu yunafil iman, yang bisa menafikan iman, yang bisa murtadkan. Pertama, as-sujudu lis-sanami ikhtiaron. Sujud kepada berhala tanpa dipaksa. Memang ikhtiar kita. Sujud kita kepada patung, murtad. Yang kedua, ini yang banyak. Al-istihanatu bima azamahuddin. Meringan-ringankan, menganggap remeh terhadap apa yang dipandang agama tinggi. Kalau Quran syarif, seperti Quran yang mulia, anggap remeh terhadap Quran, war rusulil kiram, dan anggap remeh terhadap nabi-nabi. Jadi jangan sempat dikatakan miskin kali itu Nabi Isa itu, sampai begini-begini, jangan. Dan seterusnya. Nah, kaitannya itu kata ulama yang menjadikan murtad, bisa menjadikan murtad. Nah, sikap kita sekarang seolah-olah kita lebih takut keputusan manusia dari keputusan dari Allah. Kan begitu intinya tadi salah satunya. Ibu dan bapak yang saya hormati, dulu pernah sudah saya katakan, saya pikir entah berapa bulan yang lalu ketika ditanya, entah tanpa ditanya. Khauf ini, takut ini, ada namanya khauful imaniyah. Ini istilah saya ini. Mungkin tak ada ulama yang memakai kalimat ini. Ada namanya khauful insaniyah. Takut secara ketauhidan, tak boleh kecuali kepada Allah. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Kalimatnya khasyia. Ada nanti nau khauf dan seterusnya lah. Di ulama-ulama tasawuf memakai kalimat sering khauf. Tapi ada juga namanya istilah khauful insaniyah. Takut secara naluri manusia. Tingkat kita orang awam yang belum sampai kepada tingkat ulama-ulama tasawuf, khauful insaniyah ini masih kita pakai. Tidak pala gara-gara takut kita kepada sesuatu yang ditakuti langsung kita murtad. Tidak. Jangan kita sholat kita pas-pasan. Tahajud kita hanya 2 rakaat. Itu pun menjelang subuh dan seterusnya. Lalu kita katakan, kalau tak digigit buaya, tak akan mati aku, katanya. Didekatinya buaya itu, disapu-sapunya buaya itu. Selesai. Artinya sesuaikan, seimbangkan antara iman, ibadah dengan etika. Tapi kalau sudah sampai kepada iman, ibadah dan etika yang tinggi, contoh Hasan Basri sama ular tak takut. Bahkan dalam riwayat Allah alam tak tidak, tapi bisa kita baca di buku-buku yang namanya seperti Syekh Hasan Basri, ketika tidur datang ular mengipas-ngipasi. Terbangun dia baru pergi ular tuh. Bayangkan itu. Tak takut dia lagi. Kenapa? Dia sudah hilang takut kepada makhluk. Bahkan ada ulama tak benci lagi kepada setan, kepada iblis. Kenapa? Karena hatinya sudah dipenuhi dengan mahabbah kepada Allah. Cinta dan benci itu letaknya di hati. Kalau hati sudah penuh dengan cinta kepada Allah, mana ada lagi tersisa untuk membenci? Apa? Saat termasuk membenci iblis. Sampai begitu. Itu tingkat-tingkat siapa? Tidak tingkat kita. Jadi kalau sekedar takut secara naluri manusia, takut kepada corona, takut kepada ini, wajar. Satu. Cuman ketakutan kita jangan sempat menyalahi syariat. Takut secara naluri manusia itu jangan sampai menyalahi syariat. Nah, tentang menyikapi imam, tidak lagi sebagian ada yang tidak lagi menganjurkan rapatkan saf. Ini 2 versi nih. Pertama, tingkat si imam itu mungkin masih tingkat kita, yang beliau merasa karena ketawaduan beliau, iman, ibadah dan akhlak yang dimiliki beliau masih rata-rata. Tapi kalau ada imam yang sudah tingkat ulama-ulama tasawuf tingkat tinggi, dia pasti menyampaikan itu. Kenapa? Ulama-ulama sekarang pun kan berbeda pendapat. Yang ulama-ulama yang berani apa katanya? Tidak mungkin orang yang rapat-rapat di masjid itu
terkena corona. Karena tidak mungkin orang beribadah kena penyakit. Kira-kira begitulah intinya. Itu banyak disampaikan para ustadz-ustadz. Tapi ada juga ulama apakan. Nah, jauhilah, jangan pula dicari penyakit tuh. Kira-kira begitu. Jadi kalau saya ditanya, saya termasuk menilai si ustadz yang si imam itu dalam hal yang masih wajar. Nah, cuman sekali lagi mengingat pendapat satu ulama yang mengatakan jarang-jaranglah karena dia khawatirkan nanti dekat-dekat menjadi terjangkit. Yang kedua ingin saya katakan, jangan pula menyalahi dalam satu kondisi. Maksud saya apa? Ada juga masjid yang ketika sholat sunat rapat-rapat, ketika sholat wajib disuruhnya jarang-jarang. Nah, ini tidak konsisten. Maunya BKM itu sejak awal, itu nanti mungkin dia sejak awal kalau memang jarang sholat wajib, anjurkan juga sholat sunat juga jarang. Jangan ketika sholat sunat umpama Jumat lah, rame-rame rapat-rapat tidak dihimbau, tapi ketika sholat fardu, padahal aturan aslinya yang sholat fardu rapat-rapat, sholat sunat silahkan, tidak ada masalah, jarang-jarang kan begitu. Nah, jadi artinya harus konsisten. Dua. Jadi kesimpulannya, tidak pala sampai memurtadkan kalau hanya sekadar kasusnya begitu. Wallahu alam. Barangkali itu Pak yang dapat saya sampaikan. Habis? Ya, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Waghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.